Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dari Forum News Network. Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah berada di luar negeri, yang sedang melakukan lawatan selama lebih dari 2 pekan, ini saat ini tengah jadi bulian atau hujatan di kalangan para netizen. Ini dikaitkan dengan video testimoni dari Presiden Prabowo yang menyatakan dukungannya terhadap pasangan Ahmad Lutfi dan Tat Yassin pada pilkada Jawa Tengah. Pernyataan dari atau testimoni dari Prabowo atau tersebutlah endorsement dari Presiden Prabowo ini tentu saja sangat mengejutkan karena kalau dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya, dia menyatakan bahwa dia tidak akan terlibat dalam cawe-cawe untuk urusan pilkada. Dan ini yang pada waktu itu membuat publik menilai bahwa ada yang berbeda antara Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo. Kalau saya menyebut Presiden Jokowi ini maksudnya Presiden ke-7 ya, sementara Prabowo adalah Presiden ke-8. Karena kalau Jokowi kan memang sangat terlihat dia terus ingin cawe-cawe, sementara Pak Prabowo secara tegas bahkan pernah dinyatakannya pada saat hadir pada penutupan Kongres PAN yang menyatakan bahwa urusan pilkada itu diserahkan, diserahkanlah pada junior saja, dia tidak perlu terlibat dalam soal itu. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi? Benarkah ini merupakan titipan dari Jokowi dan kemudian lagi-lagi Pak Prabowo tidak bisa menghindar? Karena sesungguhnya kalau kita lihat dari konteks pilkada Jawa Tengah, maka yang sangat berkepentingan untuk pilkada di Jawa Tengah ini adalah Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo juga ingin agar di Jawa Tengah itu pasangan Lutfi dan Tat Yassin yang diusung oleh Kim Plus itu menang. Tetapi kalau lihat pertarungan di Jawa Tengah ini yang berhadapan sesungguhnya antara Jokowi dengan Ibu Mega, maka kepentingan Pak Jokowi lebih besar. Jadi tidak terlalu salah kalau ada yang mencurigai ini adalah kepentingan Pak Jokowi yang dititipkan lewat Pak Prabowo. Tetapi dampaknya ini sangat buruk buat Pak Prabowo karena sebagai presiden yang harusnya dia berdiri di atas semua kepentingan politik, bahkan termasuk juga dalam pilkada, kendati katakanlah di situ ada kandidat yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus, koalisi partai pengusung pemerintahan Prabowo Gibran, harusnya Pak Prabowo tidak perlu cawe-cawe semacam itu. Nah, apa sih sebenarnya bunyi dari pernyataan atau dukungan testimoni dari Pak Prabowo terhadap pasangan Lutfi dan Tat Yassin ini pertama kali ini diunggah di akun media sosialnya Ahmad Lutfi. Jadi ini digunakan sebagai endorsement lah seperti itu. Mari kita simak video yang dibuat oleh, ini dipastikan yang membuat adalah timnya Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana saudara-saudara ketahui, bulan Februari tanggal 14 kita telah melaksanakan pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan legislatif. Dalam pemilihan umum tersebut, saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah menerima mandat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal Oktober 20, kami telah dengan resmi dilantik di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam beberapa hari ini, saya telah menyusun dengan teliti suatu pemerintahan. Kita
akan bergerak dengan secepatnya. Pada akhir bulan ini, tanggal 27 November, saudara-saudara di Jawa Tengah akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Saudara-saudara sekalian, untuk kita bersama-sama melanjutkan pembangunan dan memperbaiki kehidupan masyarakat, saya bertekad untuk memimpin pemerintahan yang bersih, dan saya bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia. Saya bertekad mengelola dan menjaga kekayaan tersebut. Saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Juga aksi-aksi manipulasi, aksi-aksi penipuan oleh semua pihak. Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten. Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama, dan juga Saudara Gus Taj Yassin Maimun, putra dari guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair, yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur. Jenderal Lutfi mengabdi berjenjang dan berakhir mengabdinya sebagai Kapolda di Jawa Tengah. Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Dengan demikian, kita akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat di negara kita, di Jawa Tengah, dan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harapan saya, itu anjuran saya, dan itu permohonan saya kepada rakyat Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat berjuang. Merdeka! Ya ini mau nggak mau ya nggak salah kalau publik menganggap bahwa nggak boleh dong Pak Prabowo sebagai presiden mengendorse itu. Kendati kemudian soal ini dibantah oleh Gerindra yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu memberikan testimoni itu dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang ikut mengusung pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Tapi tetap saja kan itu melekat ya peran dari Pak Prabowo sebagai presiden. Memang bisa kemudian kalau di hari Sabtu dan Ahad gitu dinyatakan, oh saya bukan presiden karena hari libur.
Karena kan mendati hari libur pun sebagai presiden itu ya Pak Prabowo itu menikmati semua atau ya mendapatkan lah kalau kita nggak menyebut menikmati, mendapatkan semua fasilitas yang melekat pada seorang presiden, yakni itu fasilitas negara termasuk misalnya pengawalan dan sebagainya ya. Jadi ya nggak terlalu salah juga kalau kemudian banyak yang mempersoalkan itu. Pembelaan yang sama juga datang dari Menko Polhukam Budi Gunawan yang dia menyatakan bahwa itu eh, siapapun boleh minta dukungan kepada Pak Prabowo sebagai presiden dan Pak Prabowo tentu nggak akan menolak karena ada yang minta dukungan semacam itu. Saya kira ini cara pandang juga salah ya karena ini sangat berbahaya kalau kemudian presiden itu memberikan testimoni dukungannya kepada salah satu pasangan pada pilkada katakanlah itu ini kan bisa menjadi semacam presiden bahwa kalau presiden tidak netral maka aparat di bawahnya mulai ASN aparat penegak hukum juga boleh tidak netral. Jadi memang seharusnya posisinya presiden itu tetap netral dan ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh Pak Prabowo ketika Pak Prabowo menyampaikan sambutannya pada penutupan Kongres PAN pada tanggal 24 Agustus 2024 yang lalu. Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, ya kan? Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin, nggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini, nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita ajak semua kekuatan kita ajak bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Kalau kita lihat sikapnya Pak Prabowo itu sangat tegas gitu ya. Apalagi Pak Budi Gunawan kan juga menyatakan bahwa Pak Prabowo itu sekarang ini sengaja pergi cukup lama ke luar negeri selama 17 hari termasuk perjalanan, jadi efektif 16 hari. Dan itu baru kembali tanggal 24 dan sementara pilkada akan dilaksanakan 27 November itu katanya dalam rangka agar Pak Prabowo juga tidak dianggap cawe-cawe dalam pilkada. Kalau tidak cawe-cawe, kenapa mesti bikin video testimoni seperti yang diberikan kepada Ahmad Lutfi dan Tad Yassin? Banyak sekali yang penasaran apa sungguh yang terjadi pada Pak Prabowo ini. Nah, saya membaca juga di media sosial ini akun @kangmanto123. Dia mengunggah dua buah foto. Yang pertama adalah foto Pak Prabowo didampingi oleh Pak Jokowi itu menerima Tad Yassin dan Ahmad Lutfi. Itu ya, kalau kita lihat ini ruang duduknya ini kemungkinan besar di Bandara Adi Sumarmo ya setelah Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo mau kembali ke Jakarta gitu kan. Pak Jokowi ikut mengantarkan Pak Presiden Prabowo. Dan kemudian dibandingkan dengan pakaian yang digunakan ketika Pak Prabowo menyampaikan dukungannya kepada Ahmad Lutfi dan Tad Yassin. Ini kelihatan kemejanya memang sama ini. Dia menyatakan begini, perhatikan outfitnya Prabowo, Lutfi, dan Gus Yassin. 99% sama. Dia sambil tertawa. Jadi bisa diduga video dukungan Prabowo ke Lutfi adalah hasil dari kunjungan ke Jokowi. Nah, ini tentu saja sangat menarik ya. Saya penasaran, kemudian saya mencari fotonya. Apa benarkah ini outfitnya yang sama digunakan oleh Pak Prabowo ketika dengan bertemu Pak Jokowi di Solo, yang pertemuan itu kemarin itu juga cukup menghebohkan pada hari Ahad yang lalu karena ini dianggap kok Pak Prabowo sowan ke Pak Jokowi gitu. Dan kemudian dalam pertemuan itulah Pak Jokowi menitipkan agar Pak Prabowo itu membuat video testimoni untuk pasangan Ahmad Lutfi dan Tad Yassin. Kalau lihat pertemuan itu Pak Prabowo juga mengenakan kemeja biru ya, kemeja biru yang sama. Hanya saja ini mungkin karena faktor cahaya dan sebagainya itu gradasinya berbeda. Birunya itu ada kelihatan di foto biru tua, tapi pada videonya terlihat biru muda. Jadi ya tidak terlalu salah kalau menyimpulkan bahwa ini video dibuat setelah Pak Prabowo menemui Pak Jokowi di Solo. Tapi apakah betul ini merupakan titipan dari Pak Jokowi?
Nah, ini yang saya kira kita tidak punya bukti yang cukup kuat. Hanya saja kalau kita kait-kaitkan dengan figur dari Ahmad Lutfi, ya ini dia memang kental sekali kaitannya dengan Pak Jokowi. Ini yang disebut sebagai perwira tinggi Polri Geng Solo. Geng Solo ini adalah mereka-mereka yang sekarang ini menjadi pimpinan atau petinggi di TNI dan Polri. Pada waktu Pak Jokowi menjadi wali kota di Solo itu, mereka ini ada yang menjadi Kapolres, ada yang menjadi Komandan Kodim gitu, dan karir mereka ini kemudian melejit yang sekarang ini kalau di puncak pimpinan Polri, Pak Listio Sigit, Kapolri itu dulu juga merupakan Kapolres Solo, dan kemudian Panglima TNI, yakni Jenderal TNI Agus Subianto itu juga pernah menjadi Komandan Kodim di Solo. Nah, Pak Lutfi ini pada waktu Pak Listio Sigit menjadi Kapolres, seingat saya beliau menjadi Wakapolres. Jadi ini merupakan perwira-perwira tinggi yang karirnya naik cepat bersamaan dengan naiknya Pak Jokowi menjadi presiden. Dan Pak Lutfi ini cukup menarik figur ini karena dia bukan lulusan Akpol, tapi dia kemudian bisa menjadi Kapolda. Nggak jarang seperti ini, dengan nggak banyak mungkin kita bisa hitung dengan jari. Bahkan pangkat terakhirnya kan itu bintang 3 ya, dia sempat dinaikkan menjadi bintang 3 sebelum akhirnya pensiun dan ikut di kontestasi di Pilkada Jawa Tengah. Jadi ya kepentingan Pak Jokowi itu lebih kental dalam kaitannya dengan hubungan antara Lutfi dan Pak Jokowi. Tadi Pak Prabowo kan menyatakan bahwa ya itu supaya dia ingin sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi saya kira kalau gubernur dengan presiden itu siapa apa artinya yang beda pun juga mereka akan tetap loyal kepada seorang presiden. Apalagi kalau anggaran-anggaran dari pemerintah pusat ini kan sangat besar ya untuk membantu pembangunan di daerah. Jadi kalau toh beda partai politik mau tidak mau juga pasti seorang gubernur itu akan tunduk dan taat pada presiden. Itu dari sisi kedekatan antara Pak Lutfi dengan Pak Jokowi. Yang kedua yang saya sebut tadi adalah peta persaingan antara, atau sekarang bukan persaingan lagi, peta permusuhan itu antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Jawa Tengah ini menjadi battleground buat mereka, dan ini dua-duanya itu total turun ke lapangan. Pak Jokowi seperti dikatakan oleh Ahmad Lutfi katanya mempertimbangkan untuk juga turun ke lapangan sebagai jurkamnya, tapi sampai sejauh ini kelihatannya belum turun di kampanye-kampanyenya dari pasangan Lutfi dan Tat Yasin. Ibu Megawati juga melakukan hal yang sama, all out ya, karena saya kira Ibu Megawati pasti tidak mau lagi dikalahkan di Pilkada Jawa Tengah. Dan ini hasilnya dalam perkembangan terbaru kan menunjukkan bahwa pasangan Andika Perkasa dengan Hendar Priyadi ini yang tadinya diperkirakan elektabilitasnya bakal kalah jauh dibandingkan dengan pasangan Lutfi dan Tat Yasin, ternyata sudah mulai menyalip ini. Kalau saya baca surveinya itu pada bulan September, tanggal 24 September itu, poll tracking itu pernah mempublikasikan hasilnya Ahmad Lutfi dan Tat Yasin itu 52,2%, Andika Perkasa Hendrar Priyadi itu cuma 31,4%. Jauh banget elektabilitasnya ini ya. Dan kalau 52% kan berarti menang satu putaran lah ya gitu. Walaupun di sana kan calonnya cuma 2, jadi siapapun yang menang ini apalagi lebih dari 52%, lebih dari 50% jadi pastikan dia akan menang di sana. Tapi perlu dicatat yang membuat survei adalah poll tracking yang dalam Pilkada Jakarta ini sekarang juga jadi persoalan ketika dia memprediksi atau mengumumkan hasil surveinya bahwa pasangan Ridwan Kamil Suswono itu juga akan menang satu putaran. Dan belakangan kan kita tahu bahwa poll tracking kemudian diberi sanksi oleh Persepi karena tidak bisa menunjukkan data-data raw datanya yang valid, sehingga diduga ada persoalan lah dengan surveinya itu. Dan akhirnya karena dia dihukum secara etik, poll tracking keluar dari Persepi. Nah, tapi ini berdasarkan data terbaru dari survei Litbang Kompas, ini pasangan Andika Perkasa dengan Hendy ini sudah menyaingi pasangan Lutfi dan Tat Yasin, bahkan lebih unggul walaupun masih tipis. Jadi dari hasil survei Litbang Kompas itu Andika Perkasa dan Hendy itu memperoleh elektabilitas 28,8%, unggul tipis dari Lutfi Tat Yasin yang meraih elektabilitas 28,1%. Walaupun tipis, tetapi ini kan menunjukkan betapa elektabilitas dari pasangan Andika dan Hendy itu naik sangat pesat dan kemudian melewati pasangan Lutfi dan Tat Yasin. Dalam survei, saya kira saya sering ulang bahwa kalau kandidat apalagi mendekati hari-hari pelaksanaan pilkada itu elektabilitasnya turun,
ya dia akan cenderung turun terus, sementara yang naik akan cenderung naik terus. Jadi mungkin ini semacam kepanikan yang terjadi di kubunya Lutfi dan Tat Yassin, sehingga dia merasa perlu mendapat endorsement dari Prabowo. Mungkin endorsementnya Pak Jokowi sudah tidak terlalu sakti lagi di Jawa Tengah begitu, jadi diperlukan endorsement dari Pak Prabowo. Hal yang sama kan juga terjadi di Jakarta. Saya kira itu kalau lihat dari sisi kepentingan itu ya nggak salah kalau banyak mencurigai bahwa video testimoni dari Pak Prabowo mendukung pasangan Lutfi Tat Yassin ini atas order dari Pak Jokowi. Tadi dikaitkan dengan videonya dibuat, terus kapan sebelumnya mereka bertemu dan sebagainya, kan dari sisi foto-foto terlihat bahwa video itu kemungkinan besar gitu, kita lebih enaknya menyebut dibuat setelah Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Saya Harus Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.